Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Novita. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat leaflet menggunakan Canva di laptop. Jadi untuk langkah pertamanya teman-teman bisa menulis web canva.com di Google. Kemudian setelah nampak seperti ini, teman-teman bisa login menggunakan email terlebih dahulu untuk masuk ke dalam aplikasi Canva ini. Setelah teman-teman login, baru kita mulai buat leafletnya. Oke, untuk langkah pertama kita cari yang namanya browser terlebih dahulu. Di Canva ini bisa membuat apa aja, mulai dari poster, kemudian kiriman Instagram, kemudian video presentasi dan lain sebagainya. Karena kita mau membuat leaflet, kita pilih yang browser. Setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung memilih template yang teman-teman inginkan. Jadi templatenya banyak sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di layar, ada berbagai macam serta bentuk, warna template yang disediakan di Canva ini. Jadi saya mau menggunakan yang ini saja. Nah, setelah itu setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa kembali memilih mau bentuk yang bagaimana. Kalau saya mau bentuk yang seperti ini. Nah, tinggal klik di templatenya dan akan keluar seperti ini. Setelah keluar seperti ini, karena kita ingin membuat leaflet mengenai gaya belajar, tulisan-tulisan yang ada di template ini bisa kita hapus. Untuk menghapusnya, teman-teman bisa langsung saja mengklik di tulisannya, lalu teman-teman bisa klik di keyboard yaitu backspace. Nah, seperti ini. Untuk langkah selanjutnya juga seperti yang saya bilang tadi, bisa langsung klik di tulisan kemudian backspace. Oke, setelah teman-teman selesai menghapus tulisan-tulisan tadi, langkah selanjutnya teman-teman bisa langsung saja menulis materi yang ingin teman-teman paparkan. Jadi di sini saya ingin membuat 3 jenis gaya belajar, yaitu ada visual, auditorial, dan kinestetik. Dan biasanya untuk gaya belajar visual ditandai dengan indera mata. Jadi saya ingin mencari indera mata terlebih dahulu. Untuk mencarinya, teman-teman bisa langsung klik di elemen ini. Nah, elemen, klik di sini. Kemudian teman-teman bisa mencarinya di search anything from Canva. Tulis kata kuncinya, enter, dan secara otomatis akan keluar berbagai macam mata. Oh ya, untuk teman-teman yang jika ada simbol seperti mahkota,
seperti mahkota berarti itu premium ya, jadi kita tidak bisa menggunakannya. Jadi untuk visual ini saya memilih mata yang seperti ini. Nah, setelah keluar seperti ini, kita bisa memotongnya, mengecilkan sesuai dengan selera kita. Untuk memotongnya, kita bisa taruh kursor kita di sini. Nah, seperti ini. Kemudian cara mengecilkannya bisa teman-teman taruh kursor di salah satu titik 4 ini. Misal saya taruh di sini, kemudian saya tarik ke atas kayak ini, dan secara otomatis gambarnya akan berubah mengecil. Setelah itu saya ingin memindahkan gambar ini ke tempat sesuai dengan saya inginkan. Jadi caranya teman-teman bisa taruh kursornya di sini, kemudian agak ditekan dan langsung dibawa ke tempat yang ingin teman-teman taruh gambar mata ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk simbol gaya belajar auditorial biasanya yaitu telinga. Jadi caranya seperti saya bilang tadi, kita ke elemen, kemudian tulis kata kuncinya, kemudian enter, dan akan muncul berbagai macam telinga seperti ini. Kita bisa memilih salah satu telinga yang ingin kita pakai. Jadi kalau saya memilih yang ini saja. Nah, seperti ini. Saya mau taruh di sini. Untuk mengecilkan, memperbesar atau memotong, seperti saya bilang tadi, tinggal kita taruh kursor di salah satu titik yang ada di gambar. Setelah kita mengambil simbol dari auditorial, selanjutnya kita mencari simbol untuk gaya belajar kinestetik. Jadi kan kinestetik itu gaya belajar yang banyak gerakannya. Jadi kita bisa mencari activity kuncinya, kata kunci. Seperti ini. Jika tidak ada yang sesuai dengan keinginan kita, kita bisa mencari di Google. Jadi kita pergi ke Google terlebih dahulu. Kemudian kita pilih salah satu yang ada di Google ini. Misal saya memilih yang ini, jadi tinggal di klik kanan, kemudian copy image, kemudian kembali ke Canva, dan copy di sini. Nah, seperti ini. Kita bisa letakkan sesuai dengan selera kita. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya akan menulis judul, yaitu
Gaya belajar. Di sini fontnya warna hitam, jadi kita bisa ganti fontnya. Kita bisa klik di sini di text color, kita klik, kemudian kita blok ini tulisan kita, kemudian kita pilih warnanya. Nah, bisa warna putih. Nah, kayak gini. Kemudian untuk merubah, misal kita nggak suka gaya font kita kayak gini, kita bisa blok seperti saya bilang tadi, kita bisa blok. Ataupun nggak blok, yang penting udah kayak gini, kita pilih di sini. Nah, di sini kita klik ini, kemudian pilih salah satu gaya font yang kalian inginkan. Boleh ini. Untuk yang ada tanda seperti ini, berarti ini premium, jadi kita nggak bisa menggunakannya. Selanjutnya kita membuat tempat di mana kita taruh judulnya. Jadi untuk caranya, kita terlebih dahulu ke elemen, kemudian kita cari kata kunci estetik seperti ini. Kemudian akan muncul berbagai elemen yang estetik yang seperti kita cari tadi. Jadi saya mau memilih yang seperti yang di atas ini, itu seperti ini. Nah, untuk cara memindahkannya seperti gambar tadi, kita klik di gambar, kemudian sedikit kita tekan dan langsung kita pindahkan ke tempat yang ingin kita pindahkan. Kemudian jika kita mengubah warna dari elemen-elemen ini, kita bisa klik di salah satu elemen ini, kayak ini. Kemudian kita pilih di sini color, kita klik, kemudian pilih warna sesuai selera kita. So, warna ini, kemudian bisa warna ini, dan warna ini. Nah, selanjutnya kita akan buat teks. Jadi kita mau buat judulnya. Caranya kita pilih sini yang di teks, kita klik teks, kemudian kita pilih yang add little ini. Nah, kayak gini. Ada keluar kayak gini. Terus kita klik di sini. Backspace. Kemudian kita tulis apa yang
visual dulu, visual. Bila kejadiannya seperti ini, tiba-tiba hilang warna semuanya, teman-teman nggak usah khawatir, kita bisa Ctrl Z. Dan otomatis gambar kita akan kembali seperti semula. Seperti yang saya bilang tadi, untuk mengubah gaya huruf kita bisa mengubahnya dengan yang pertama kita bisa klik di kalimat yang ingin kita ubah. Jadi kita bisa klik di sini. Ini gayanya akan berubah sesuai dengan huruf yang ingin kita ubah. Misalnya kita mau gaya hurufnya seperti ini. Nah, otomatis akan berubah. Kemudian kalau kita mau fontnya diperbesar, kita bisa klik di sini di yang simbol tambah. Otomatis judul ini akan bertambah besar. Kalau ingin perkecil, maka sebaliknya kita bisa klik di simbol kurang ini. Nah, kayak gini. Otomatis kalimat kita ini akan mengecil. Kemudian kalau kita ingin mengubah warna, kita bisa klik di sini. Text color, kemudian kita bisa pilih warna sesuai dengan selera kita. Jadi bisa warna hitam, bisa warna ungu, ataupun warna putih seperti tadi. Dan kalau kita ingin membuat kalimat kita ini menjadi bold, kita bisa klik juga di kalimatnya, kemudian kita klik simbol B ini. Nah, dan otomatis kalimat kita akan bold. Dan bila ingin miring, kita bisa klik di I ini. Kalau ingin rata kiri kanan, bisa klik di sini. Nah, seperti ini. Kalau mau ditambahin efek, bisa klik di sini. Nah, kayak gini. Jadi kita mau tambahin efek seperti apa? Misal kita bisa buat kayak gini. Tinggal kita klik, otomatis tulisannya akan berbentuk seperti ini.
Nah, kalau udah buat judulnya kayak gini, selanjutnya kita akan membuat ciri-ciri dari gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Untuk membuat ciri-cirinya, kita terlebih dahulu membuat judulnya juga di sini. Misal di sini visual, jadi biar enggak repot, kita langsung blok aja. Kemudian kita pastekan di kayak ini. Terus kita taruh di sini. Gaya belajar visual. Kemudian gaya belajar auditorial. Kita blok juga. Kita pindahin. Seperti ini. Kemudian satu lagi kinestetik. Nah, kayak gini. Pindah dulu ininya ke sini. Kemudian kita bawa kemari. Ini kan udah warnanya udah hitam, kita bisa ubah lagi ke warna putih. Caranya seperti tadi juga. Kita klik di sini, kita ubah warnanya putih. Nah, kayak gini. Otomatis warnanya akan putih. Kemudian di sini saya akan membuat pengertian dari gaya belajar. Apa sih itu gaya belajar? Jadi di sini saya akan membuat definisi dari gaya belajar. Membuat definisi dari gaya belajar ini. Jadi sebelumnya, biar nggak terlalu polos kayak gini, saya akan memilih beberapa elemen agar ininya di bagian sini lebih estetik kelihatannya. Jadi saya ingin memilih kita klik yang ini. Nah, kemudian kita paste apa itu gaya belajar. Nah, ini udah ada.
tinggal kita edit, kita pindahkan ke sini dulu. Ini kan melebihi kotak yang kita punya, jadi kita kecilin. Nah, kayak gini. Kemudian kita ubah warnanya biar nampak, kita pakai warna putih saja. Setelah itu kita ganti gaya fontnya, kita pilih yang ini aja. Oke, kita perbesar sedikit. Nah, seperti ini. Nah, di sini berarti gaya belajar adalah cara konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran. Dan di sini gaya belajar dibagi kepada 3, yaitu ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditorial, dan ada gaya belajar kinestetik. Oke, sekarang kita cari beberapa elemen lagi biar lebih bagus. Kita pakai elemen yang ini aja bintang-bintang kayak gini. Jadi kita kecilin seperti ini, kemudian kita pindahkan. Nah, sudah. Kemudian kita mulai membuat ciri-ciri dari gaya belajar visual. Nah, ini sudah saya ketik ciri-ciri dari gaya belajar visual. Kemudian sedikit saya kasih elemen biar lebih estetik. Saya mau memberikan elemen yang kita cari dulu ya, estetik. Kemudian nah, saya mau kasih ini, jadi saya mau taruh ini di sini. Nah, biar nggak polos. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk gaya belajar auditorial dan gaya belajar kinestetik akan dilanjutkan oleh teman saya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmawar. Di sini saya akan melanjutkan proses pembuatan media pembelajaran leaflet tentang gaya belajar auditorial dan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan membuat ciri-ciri gaya belajar dari auditorial dan gaya belajar kinestetik. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, klik teks pada pojok kiri di bawah template dan di bawah elemen dan juga di bawah upload. Nah, di sini bisa kita pilih, ada variannya, ada beragam jenisnya. Nah, saya akan pilih yang ini, yang paling bawah. Nah, setelah itu kita pindahkan dan juga kita edit sesuai yang kita inginkan.
jika ingin langsung mengetik bisa langsung diketik, ataupun jika ingin kita copy dari kita cari dulu bahannya dari Google juga bisa. Nah, saya akan cari bahannya dari Google. Jadi, saya buka halaman yang baru. Di sini langsung saya klik tentang ciri gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Jadi ciri-cirinya itu ada banyak, saya akan pilih beberapa saja. Jadi saya akan pilih 4 ciri-ciri dari auditorial. Setelah saya pilih dan juga saya salinkan ke leafletnya. Nah, setelah saya salin, di sini bisa kita edit sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita ingin ganti warnanya dan juga fontnya, rata kiri kanannya, dan juga apapun yang kita inginkan. Dan di sini saya ingin mengeditnya. Nah, setelah saya salin dan juga saya edit dan rapikan, jika kalian ingin menambahkan, misalnya kalian ingin menambahkan elemennya, nah kalian bisa klik di pojok kiri juga. Nah, elemennya ada beberapa macam yang menarik yang bisa kita salinkan. Nah, jika ingin ditambahkan, boleh ditambahkan, namun saya tidak menambahkan lagi karena sudah
sudah ditambahkan oleh teman saya Kirana Gita, jadi saya hanya menambahkan ciri-cirinya saja. Kemudian untuk yang kedua, saya akan menambahkan ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. Nah, sama seperti hal tadi, klik teks di pojok kiri dan pilih yang kita inginkan. Lalu kita edit sesuai yang kita mau. Oke, sama seperti hal yang tadi, untuk ciri-cirinya saya juga akan mengcopy dari Google, jadi buka halaman yang tadi juga. Nah, saya akan mengambil ciri-ciri kinestetik 4 juga, sama seperti yang auditorial. Langsung saya copy. Nah, sudah saya copy dan akan saya edit. Sama halnya seperti yang tadi, kita bisa menggantikan fontnya untuk ukurannya berapa, kemudian kita ganti warnanya, warna apa, tergantung pada selera kita dan juga kreativitasnya kita. Jadi ada elemen yang sudah saya hapus dan saya akan tambahkan lagi karena yang tadi terlalu besar dan juga saya ingin menggantinya, jadi saya akan pilih-pilih terlebih dahulu seperti apa yang saya inginkan. Nah, kemudian setelah saya menambahkan elemen-elemen yang diperlukan, terus mengeditnya, setelah itu leaflet ini bisa juga kita share dan juga kita unduh. Nah, selain di share dan juga diunduh, bisa juga kita share-nya ke Instagram, Facebook, Twitter, email, dan lain-lainnya. Sekian video pembuatan media pembelajaran leaflet dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.